Perkenalkan, nama saya Putri Retna Maladewi. Jadi kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen mengenai halo efek. Nah, di mana eksperimen ini telah diadaptasi dari penelitian Thorndike. Jadi Thorndike pernah meminta komandan perang untuk menilai setiap prajuritnya. Nah, dari hasil eksperimen tersebut, Thorndike mendapatkan hasil bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara kesan positif dan negatif. Nah, perlu diketahui bahwa halo efek merupakan kesan positif atau negatif yang kita dapatkan dari orang yang baru pertama kita temui atau kita lihat berdasarkan karakteristik tertentu. Dan kesalahan persepsi halo efek ini ditinjau dari fakta bahwa kita membentuk kesan secara menyeluruh terhadap seseorang. Nah, kesan menyeluruh ini sering diperoleh dari kesan pertama saat bertemu seseorang dan cenderung kuat serta sulit untuk dirubah. Dalam video eksperimen kali ini, saya akan menyajikan dua kelompok foto, yakni foto A dan B. Nah, kemudian masing-masing partisipan akan menilai sebuah foto tersebut dan menebak foto sesuai instruksi yang akan diberi. Saya dari foto si A, dia itu ceria dari senyumnya, cuman agak aneh dari sorot matanya karena seperti tidak ada ketulusan saat dia tersenyum. Itu seperti orang penyayang karena tampak dari wajahnya yang udah kayak kakek kan. Menurut saya itu gambar A itu orangnya murah senyum. Kalau dilihat dari wajahnya seperti tidak memiliki banyak masalah, orang yang ceria saya lihatnya, terus berpenampilan baik, menjaga image-nya terhadap apa yang orang lain lihat, seperti itu. Foto A mungkin dia lebih pintar berdandan, fashionnya lebih keluar. Orangnya ceria, orangnya kan baik lah dari wajahnya, gak sombong, cuma itu aja. Si B sih nggak ceria si A senyum, tapi dari matanya tuh menggambarkan ketulusan, terus teduh gitu. Kalau orang B, dari gambar B saya menduga orang yang B itu orang yang memiliki sedikit sesuatu yang ia pendam gitu. Mungkin dari raut wajahnya yang seperti menyimpan masalah yang membuat dia depresi, dan dari senyumnya terlihat sedikit memaksa gitu. Terus kalau foto B lebih mudah berbaur dengan lingkungan, terus tulus, baik. Yang kedua ini agak sedikit pendiam, kurang mudah bergaul dan berbaur sama siapa saja. Yang kedua agak pendiam dari wajahnya. Mungkin si B karena kalau si B itu kan lebih baik gitu kelihatannya, jadi dia tuh tidak mendominasi seseorang. Yang akan saya jadikan teman adalah dari gambar A. Saya lebih memilih ke orang di gambar A karena saya menduga dia tentu akan membawa energi positif, vibe positif terhadap saya ketika berteman dengan dia. Yang saya akan jadikan teman yang kedua, Yang B. Yang B mungkin dia bisa mendengarkan orang untuk bercerita dan memberikan sarannya kepada orang lain. Yang pertama rasanya ya nampak dari wajahnya kan ceria gitu. Kalau menurut saya sih dari fotonya yang si A. Kalau dari saya sendiri mengira dari foto B.
yang melakukan kejahatan yang pertama. Yang A. Yang kedua, nampak muka kriminal. Menurut saya dari segi penampilannya si A itu seperti orang sederhana saja, karena dari bajunya yang dia pakai itu tidak menggambarkan bahwa dia orang yang kaya seperti itu. Saya melihatnya dari pandangan matanya dia orang yang visioner gitu kan. Ya, visioner. Mungkin kalau dari potongan rambutnya boleh menduga gitu. Mungkin saya menduga dia adalah mungkin pensiunan tentara, maybe, mungkin. Sifatnya kalau yang A tuh sepertinya dingin, menyeramkan, berdatar, nggak ada senyuman, terus ya sinis, Jahat, bejat, kriminal lah wajah. Kalau si B dari pakaiannya beda sama si A, lebih rapi, terus perawakannya itu lebih galak gitu. Orang yang sudah paruh baya, gimana ya, saya melihat dia sebagai seorang yang mungkin seorang ilmuwan. Saya melihatnya dari cara dia berpakaian gitu, dia orang yang terstruktur dan rapi. kalau yang B mungkin bisa berbaur. Ya itu aja. Seperti orang jenius ya. Diam tapi mematikan. Kalau percaya sih lebih ke B kali ya, karena kan dalam hal cerita, kalau orang galak sih nggak terlalu terbuka ke orang lain gitu. Saya lebih memilih ke orang yang A, karena tadi seperti yang saya bilang, saya menduga dia adalah orang yang pernah atau pengalaman di kemiliteran, dan seperti yang kita tahu sendiri di kemiliteran itu orang dituntut untuk jujur, berintegritas, dan memiliki karakter disiplin tinggi. Yang A, karena mungkin walaupun dia sifatnya dingin, dia bisa membantu seseorang. Yang orang pertama, Si A. Saya memilih ke foto B. Yang B mungkin yang pertama. Si A tidak terlalu memberikan ekspresi sih di fotonya, cuman mungkin dia orang yang flat, datar, terus cuek. Kalau foto A itu orangnya serius, seperti orang yang serius, tapi dia menjaga penampilan dengan baik dari sisiran rambutnya dan potongan rambutnya yang mungkin simetris, saya lihat dari sini. Tapi dia seperti ada sesuatu yang ia simpan, yang dia pendam mungkin dari dalam jiwanya gitu. apa ya, senyumnya nggak ikhlas kayaknya. Terus mungkin di balik senyuman ada kesedihan. Iya. Kayaknya nih aktor lah yang pertama. Terus karakternya humble orangnya. Ya. Si B lebih berekspresi fotonya dari si A.
karakternya ya mungkin tidak terlalu cuek seperti A. Yang B, dari foto B saya melihat seorang yang juga sama dengan foto A, orang yang berpenampilan menarik, bagus, rapi. Karakternya orang yang tegas, ya saya lihat dari matanya. Juga mungkin apabila melakukan sesuatu itu mungkin lebih memilih menyelesaikannya dengan kepala yang Biasa be. Mungkin kerja di kantor atau apa, karena pakaiannya rapi. Rajin, bisa dibilang rajin. Yang kiri kesannya keren, cool. Mungkin si B karena wajahnya lebih ramah. Saya akan lebih memilih ke gambar B karena tadi lihat dari wajahnya orang yang apabila mungkin tertimpa suatu kendala atau masalah, dia akan berpikir dengan kepala yang dingin terlebih dahulu. Yang B kali ya, karena mungkin orangnya kalau diajak ngomong serius dan mungkin bisa dapat percaya juga. Itu dengan orang yang pertama. Si A. Dari gambar A, orang yang ada di gambar A. Yang A kali. Yang pertama. Yang pertama. Si A senyumnya sih lebih lebar, baik, ramah. Dari gambar A, dari foto dia terlihat tersenyum tapi sedikit memaksa sepertinya, karena memang di foto kan. Terus penampilannya menarik. Mungkin dari gambar atau foto dia, saya kesan pertama saya itu mungkin dia adalah seorang salesman. A orangnya baik, tulus, kerja keras. Kesan yang pertama orang itu tuh berbahaya lah kan. Dia diam-diam berbahaya. Kalau si B tidak terlalu ramah dari penampilan mukanya. Foto B, orang yang juga sama, menjaga penampilannya dengan baik. Terus dari tatapannya, dia sedang fokus, mungkin sedang memikirkan sesuatu apa saat dia di foto itu, sedang memikirkan sesuatu atau apa gitu yang dia pikirkan. Rapi, terus serius. Karakternya tegas. Si A. Mungkin lebih ke orang yang A, karena saya suka melihat dia. Yang B kali ya. Karena mengingat usianya. Itu dengan yang bapak tuh. Bapak ini. Si B. Saya mengira orang yang ada di gambar A mungkin dia pernah melakukan kejahatan. Yang A. Pasti yang pertama lah. Si A lebih baik, terus ramah
sepertinya. Saya lihat orang yang fashionable, ya mungkin orang yang sering berolahraga ya dari pakaiannya. Terus dia apa tuh namanya, fotogenik gitu. Yang A serius kayaknya. Terus sangar. Senyumnya gak tulus. Karakternya mungkin baik. Di sisi lain ada karakternya baik. Terus mungkin ada yang disembunyikan dari dirinya. Si B dari fotonya kayaknya tidak terlalu ramah, terus lebih bisa mendominasi seseorang. Itu seperti pakaian orang yang mau mengikuti jamuan makan malam ya, seperti sebelum dia. Karakternya ya anggun dan kalau keibuan sepertinya dia belum menikah mungkin. Gimana ya karakternya? Ya, karakternya orang yang anggun dan tapi dia terlihat senyumnya seperti dipaksa gitu. Kalau yang B fashionable, sifatnya mungkin feminim. Si A Ya mungkin dari gambar B ya gitu. Mungkin tadi kalau ya alasannya karena kalau misalnya orang A tadi adalah orang yang rajin olahraga, mungkin kalau misalnya sedang dikejar sesuatu atau itu mungkin dia bisa berlari dengan cepat gitu. Nah, udah sering olahraga kan, energik gitu, staminanya lebih besar. Yang A kali. Karena dilihat dari orangnya dia bisa untuk merubah dirinya yang kedua kalinya. A. Yang A